Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tema bahasa sebagai media komunikasi. Bahasa sebagai media komunikasi. Berbahasa berarti berkomunikasi dengan menggunakan media bahasa. Bahasa harus dipahami oleh semua pihak dan suatu komunitas. Komunikasi merupakan penggerak kehidupan, jadi tidak mungkin dapat dihilangkan karena manusia merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan interaksi atau hubungan dengan manusia yang lain. Nah, dalam era informasi, bahasa akan lebih berperan. Perhatikan pendapat dari Daud Yusuf yang disampaikan pada Kongres Bahasa Indonesia ketiga pada tahun 1983 di Jakarta, bahwa bangsa yang telah maju peradabannya ditambahi tidak saja oleh kemampuannya menguasai alam, membangun industri berat, membuat jalan raya, dan sistem pelayanan jasa yang bermutu tinggi, tetapi juga oleh tingkat pemakaian bahasa dalam keanekaragaman kehidupan. Nah, tampaknya peribahasa yang berbunyi tong kosong berbunyi nyaring sudah tidak tepat lagi, dan pernyataan yang berbunyi sedikit bicara banyak bekerja dan banyak bicara sedikit kerja. Mungkin itu betul adanya. Dalam arti, orang yang banyak bicara atau yang berkepentingan dengan bahasa akan sedikit kerja fisiknya, karena pekerjaan adalah berpikir untuk membuat rencana pekerjaan. Sementara pekerjaan fisiknya diserahkan kepada orang lain. Orang yang berhadapan langsung dengan pekerjaan fisik tidak membutuhkan atau menggunakan banyak bahasa. Mereka berhadapan langsung dengan benda atau alat kerja yang harus diperlakukan sesuai dengan petunjuk kerja yang telah digariskan. Nah, demikianlah ilustrasi pemakaian bahasa dalam kehidupan. Nah, bahasa dapat berupa bahasa verbal dan bahasa nonverbal. Yang pertama yaitu bahasa verbal, digunakan oleh manusia normal dan suasana normal pula, dengan menggunakan unsur kata-kata sebagai simbolnya. Lalu yang kedua yaitu bahasa nonverbal, yakni menggunakan isyarat, digunakan misalnya oleh penyandang cacat fisik seperti bisu, tuli, atau orang yang normal pada situasi tertentu, atau bursa saham. Nah, ada bahasa yang digunakan pada kalangan tertentu, misalnya bahasa gambar sebagai visualisasi gagasan, seperti gambar teknik, fotografi, lukisan, dan simbol, yang masing-masing dapat diukur dengan rasional, logis, dan irasional abstrak. Selanjutnya yaitu proses komunikasi. Nah, di dalam teori komunikasi ada beberapa tahapan proses komunikasi. Itu ada ide. Ide di sini merupakan sumber atau sender pengirim pesan, yang merupakan sumber pesan, atau pihak yang memulai komunikasi. Pihak tersebut merupakan orang yang mempunyai informasi atau keinginan untuk mengkomunikasikan informasi atau keinginannya kepada pihak yang lain. Nah, lalu ada encoding. Encoding merupakan proses penerjemahan informasi ke dalam simbol-simbol tertentu yang akan disampaikan ke penerima informasi, entah dalam bentuk kata, gambar, ataupun tindakan. Nah, pesan yang merupakan bentuk fisik hasil dari encoding tadi. Nah, kata merupakan pesan dalam komunikasi lisan. Lalu dalam komunikasi tertulis, kita menggunakan tulisan. Komunikasi nonverbal yang menyertai komunikasi lisan merupakan bagian penting dalam komunikasi secara keseluruhan. Lalu ada pengiriman, merupakan metode penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lainnya. Secara umum ada dua bentuk media komunikasi, yaitu ada lisan dan tertulis. Nah, lisan ini yang dimaksud adalah berbicara. Lalu yang tertulis entah dalam bentuk tulisan ataupun gambar. Lalu selanjutnya itu penerimaan, yang merupakan pihak yang menerima pesan dan diharapkan mengerti pesan yang disampaikan oleh si pengirim tadi, entah dalam dia mendengar atau membaca atau mengamati ataupun dalam bertindak. Lalu ada decoding,
yang merupakan kebalikan dari encoding tadi. Nah, decoding merupakan proses di mana penerimaan menerjemahkan atau mengartikan pesan yang diterima. Berkomunikasi berarti menyampaikan pesan kepada seseorang untuk direspon. Nah, agar respon sesuai dengan harapan, maka bahasa yang digunakan harus disusun dengan baik dan benar dan dipahami oleh kedua belah pihak. Nah, sikap berbahasa kepada teman sebaya tentu tidak boleh dipergunakan juga pada orang tua, guru, dosen, atau orang yang usianya lebih tua dari kita. Begitupun sebaliknya. Sekarang, hakikat komunikasi. Istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communicatus, yang artinya berbagi atau milik bersama. Nah, banyak pakar komunikasi yang berupaya untuk mendefinisikan komunikasi. Salah satunya definisi komunikasi yang populer oleh Harold Laswell, yang memandang komunikasi sebagai suatu proses siapa mengatakan apa dengan saluran apa kepada siapa dan dengan akibat apa atau hasil apa. Lalu pandangan definisi lain diutarakan oleh Hoffman, Janis, dan Kelly, bahwa komunikasi sebagai suatu proses pertukaran informasi di antara individu melalui sistem lambang-lambang, tanda, atau tingkah laku. Nah, pandangan yang diutarakan di atas tentunya belum mewakili seluruh definisi yang telah dibuat oleh para ahli. Hanya saja kita boleh atau bisa memperoleh gambaran tentang proses, sarana, dan tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan komunikasi. Karakteristik komunikasi. Di antara karakteristik komunikasi yaitu ada komunikasi suatu proses. Nah, komunikasi merupakan serangkaian tindakan atau peristiwa yang terjadi secara berurutan serta berkaitan dalam satu sama lainnya dalam kurun waktu tertentu. Dalam melakukan sebuah proses komunikasi melibatkan banyak faktor antara lain pelaku komunikasi, lalu pesan atau isi cara penyajiannya, lalu media yang digunakan, ada waktu, ada tempat, ada hasil atau akibat yang terjadi setelah proses komunikasi. Nah, seperti gambar yang ada di layar. Lalu ada komunikasi mempunyai tujuan. Proses kegiatan komunikasi sebenarnya adalah kegiatan yang dilakukan secara sadar, disengaja, dan disesuaikan dengan kegiatan keinginan para pelakunya. Sadar artinya kita tahu dengan siapa, waktu terjadinya, dan apa yang sedang dibicarakan. Nah, para pelaku juga secara sengaja melakukan komunikasi untuk menyampaikan keinginan, emosi, ataupun pemikiran para pelakunya. Lalu ada komunikasi adanya kerjasama dari para pelaku yang terlibat. Suatu proses akan berjalan dengan baik apabila setiap bagian dalam proses berjalan dengan baik, dan demikian juga dengan komunikasi yang akan berjalan baik apabila pelaku-pelaku di dalamnya ikut terlibat, memberi perhatian terhadap tema atau pesan yang dikomunikasikan. Nah, secara personal di antara para pelaku juga dibutuhkan adanya kesamaan minat, pengetahuan masing-masing pelaku yang memadai dan mampu sebagai pendengar atau pembicara yang baik. Lalu yang D, komunikasi bersifat simbolis. Nah, dalam proses komunikasi, setiap pesan yang disampaikan dilakukan dengan menggunakan lambang, bisa dengan simbol, bahasa verbal, dan bahasa non-verbal. Lalu yang E, komunikasi bersifat transaksional. Dalam rangkaian proses komunikasi, tanpa kita sadari terjadi dua tindakan yaitu memberi dan menerima. Nah, kita memberikan sebuah pesan dan menerima pesan sekaligus dalam kurun waktu tertentu. Lalu yang terakhir, komunikasi menembus faktor ruang dan waktu. Kecanggihan teknologi informasi di era sekarang ini ternyata telah mengurangi hambatan proses komunikasi, terutama masalah ruang dan waktu. Nah, kita tidak lagi memusingkan bagaimana mengirimkan pesan,
dengan harus bertatap muka di waktu yang sama. Keberadaan telepon, email, messenger, WhatsApp, dan lain-lain menjadikan kita dapat menyampaikan pesan tanpa perlu hadir pada waktu serta tempat yang sama. Lalu ada syarat keberhasilan sebuah komunikasi. Nah, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam karakteristik komunikasi tadi, sebuah proses komunikasi akan berhasil apabila setiap bagian berjalan dengan baik. Dapat kita lihat dalam gambar yang ada di layar bahwa keberhasilan pesan harus didukung oleh keberhasilan komunikator menyampaikan pesan, lalu cara penyampaian pesan, isi pesan, penerimaan komunikan, menerima pesan, dan mengirim pesan kembali kepada komunikator. Fungsi bahasa sebagai komunikasi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan orang lain. Begitu dekatnya kita dengan bahasa, terutama bahasa Indonesia, yang menjadi bahasa utama di negara kita. Banyak orang beranggapan karena terlalu sering kita menggunakan bahasa Indonesia, kita tidak perlu mempelajari bahasa Indonesia. Akibatnya, banyak masyarakat sebagai pemakai bahasa tidak terampil menggunakan bahasa Indonesia dalam pengucapan kata-kata atau pemakaian kata dalam berkomunikasi. Banyak orang beranggapan fungsi bahasa Indonesia hanya sebagai alat komunikasi saja. Namun, pada dasarnya bahasa Indonesia memiliki banyak sekali fungsi yang digunakan berdasarkan kebutuhan seseorang, yakni 1. Bahasa bisa sebagai alat untuk mengekspresikan diri. 2. Bahasa bisa sebagai alat untuk berkomunikasi. 3. Bahasa bisa sebagai lambang kebanggaan atau bahasa bisa sebagai pengantar dalam pendidikan. Bahasa juga bisa sebagai alat untuk mengadakan integrasi dan beradaptasi sosial dalam lingkungan atau situasi tertentu. Dan bahasa pun bisa menjadi alat pemersatu suku budaya dan bahasanya. Bahasa juga diperlukan dalam membuat suatu teks, baik teks argumentasi, teks cerpen, teks biografi, dan teks puisi. Sebagai alat untuk mengadakan integrasi dan beradaptasi sosial dalam lingkungan atau situasi tertentu, dan alat pemersatu suku budaya dan bahasanya. Bahasa juga diperlukan dalam membuat suatu teks, baik teks argumentasi, teks cerpen, teks biografi, dan teks puisi. Dari keempat macam teks tersebut memiliki kegunaannya masing-masing. Bahasa sebagai alat untuk mengekspresikan diri dapat dilakukan dari tingkat yang paling sederhana sampai yang paling kompleks atau tingkat kesulitan yang sangat tinggi. Keterkaitan antara bahasa dan komunikasi. Ruben dan Stewart menyebut komunikasi adalah proses yang melibatkan individu-individu dalam suatu hubungan kelompok, organisasi, dan masyarakat yang merespon dan menciptakan pesan untuk beradaptasi dengan lingkungan satu sama lain. Sedangkan dalam paradigma Laswell menyebutkan bahwa komunikasi itu harus memiliki komunikator, pesan, media, komunikan, efek. Pendapat lain datang dari Kennelly yang menyebut komunikasi sebagai pertukaran dan perundingan informasi antara paling sedikit dua orang pribadi melalui penggunaan lambang-lambang verbal dan non-verbal, mode-mode lisan dan tertulis atau visual, serta proses produksi dan komprehensi. Melihat dari berbagai definisi tentang komunikasi tersebut, perlu sekali melihat definisi bahasa sebagai satu titik pencarian hubungan antara keduanya.
Menurut Geraf, dalam Smara Pratipa memberikan dua pengertian bahasa. Pengertian pertama menyatakan bahasa sebagai alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Kedua, bahasa adalah sistem komunikasi yang mempergunakan simbol-simbol vokal yang bersifat arbitrer. Pendapat tersebut mirip dengan apa yang diungkapkan oleh Tarigan. Beliau memberikan dua definisi bahasa. Pertama, bahasa adalah suatu sistem yang sistematis, barangkali juga untuk sistem generatif. Kedua, bahasa adalah seperangkat lambang-lambang manasuka atau simbol-simbol arbitrer. Dari dua definisi bahasa ini, bila kita kaitkan dengan pengertian komunikasi, maka bisa didapatkan bahwa keduanya memiliki kebutuhan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Bahasa merupakan alat untuk terciptanya sebuah komunikasi yang baik. Begitu pula komunikasi. Bahasa merupakan satu hal yang primer untuk mencapai komunikasi yang baik. Dengan demikian, relasi keduanya sangatlah erat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan.